21301107 dari Prodi HKI kelas D akan mempresentasikan tugas metodologi studi Islam. Topik pembahasan yang akan kami bahas: 1. Pengertian studi Islam atau metodologi studi Islam. 2. Asal-usul dan pertumbuhan studi Islam. 3. Urgensi dan signifikasi studi Islam. 4. Tujuan studi Islam. Dan yang terakhir, 5. Aspek sasaran studi Islam. Untuk pengertian studi Islam atau metodologi studi Islam, secara etimologi merupakan dari bahasa Arab dirasah Islamiyah. Dalam kajian Islam di Barat disebut Islamic Studies. Secara harfiah adalah kajian tentang hal-hal yang berkaitan dengan keislaman. Secara terminologis adalah kajian secara sistematis dan terpadu untuk mengetahui, memakai, dan menganalisis secara mendalam hal-hal yang berkaitan dengan agama Islam, pokok-pokok ajaran Islam, sejarah Islam maupun realitas pelaksanaannya dalam kehidupan. Islam pada hakikatnya membawa ajaran yang bukan hanya mengenai berbagai segi dari kehidupan manusia. Sumber ajaran yang mengambil berbagai aspek ialah Al-Quran dan hadis. Kedua sumber ini sebagai pijakan dan pegangan dalam mengakses wacana pemikiran dan membumikan praktik penghambaan kepada Tuhan, baik bersifat teologis maupun humanistis. Asal-usul dan pertumbuhan studi Islam di Indonesia. Pendidikan Islam di Indonesia tidak pernah lepas dari semangat penyebaran Islam yang dilakukan secara intensif oleh para pendahulu dalam kerangka perpaduan antara konteks keindonesiaan dengan keislaman. Pada awalnya, pendidikan Islam dalam bentuk halakoh-halakoh, kemudian bentuk madrasah. Selain pesantren, pendidikan Islam di Indonesia diharapkan pada tantangan semakin berkembangnya model-model pendidikan, pertumbuhan minat untuk memahami Islam lebih sebagai tradisi keagamaan yang hidup dan historis, ketimbang kumpulan tatanan doktrin yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Studi Islam kontemporer di Barat berusaha keras menampilkan citra yang lebih adil dengan mengandalkan berbagai pendekatan dan metode yang lebih canggih dalam ilmu-ilmu sosial dan kemanusiaan. Islam tidaklah dijadikan semata-mata sebagai objek studi ilmiah yang secara leluasa ditundukkan pada prinsip yang berlaku di dunia keilmuan, tapi diletakkan sesuai dengan kedudukannya sebagai doktrin yang kebenarannya diyakini. Tak heran jika dekade 80-an dan 90-an terjadi perubahan besar dalam paradigma Islam. Kecenderungan pertama, terjadi pergeseran dari kajian Islam yang bersifat normatif kepada yang lebih historis, sosiologis, dan empiris. Kedua, orientasi keilmuan yang lebih luas, kendatipun orientasi studi Islam di Indonesia lebih cenderung ke Barat. Studi di Timur Tengah tetap memiliki nilai penting, terutama dalam memahami aspek doktrinal yang menjadi basis ilmu pengetahuan dalam Islam. Urgensi dan signifikasi mempelajari studi Islam. Pada saat ini, ketika umat Islam mengalami tantangan kehidupan dunia dan budaya modern, studi keislaman menjadi sangat urgen. Urgensi Islam tersebut dapat diuraikan sebagai berikut. 1. Alternatif dalam mengatasi problematika yang dihadapi umat Islam. 2. Meluruskan arah menuju masa depan. 3. Menggali kembali ajaran Islam yang asli dan murni serta bersifat manusiawi dan universal. Berlanjut ke tujuan studi Islam. Bagi umat Islam, mempelajari Islam mungkin untuk memantapkan keimanan dan mengamalkan ajaran Islam. Sedangkan bagi non-muslim hanya sekedar di kursus ilmiah, bahkan mungkin mencari kelemahan umat Islam. Dengan demikian, tujuan studi Islam adalah sebagai berikut. Pertama, untuk memahami dan mendalami serta membahas ajaran-ajaran Islam agar mereka dapat melaksanakan dan mengamalkan secara benar, serta menjadikannya sebagai pegangan dan pedoman hidup. Yang kedua, untuk menjadikan ajaran-ajaran Islam sebagai wacana ilmiah secara transparan yang dapat diterima oleh berbagai kalangan. Ketiga, untuk memahami dan mengkaji Islam direfleksikan dalam konteks pemaknaan yang sebenarnya, bahwa Islam adalah agama yang mengarahkan pada pemeluknya sebagai hamba yang berdimensi teologis, humanis, dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Aspek sasaran studi Islam.
Antara agama dan ilmu pengetahuan masih dirasakan adanya hubungan yang belum serasi. Dalam bidang agama terdapat sikap dogmatis, sedang dalam bidang ilmiah terdapat sikap rasional dan terbuka. Oleh karena itu, aspek sasaran studi Islam meliputi dua hal, yaitu yang pertama, satu aspek sasaran keagamaan, yang kedua, aspek sasaran keilmuan.